Yuk. Di sini clue-nya itu ikuti apa yang ibu ucapkan. Ikuti apa yang ibu katakan ya. Ayam ayam bebek. Ayam ayam bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam 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 bebek ayam. Ayam 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 bebek ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Kok pada diam? Ih, cuma saya yang konsentrasi. Berarti kalian semua tidak konsentrasi. Kan tadi clue-nya itu ikuti apa yang ibu katakan. Berarti saya ada. Karena Intan yang ini. Iya. Ya. Terima kasih. Suruh di luar aja, Bu. Yakin? Sudah. Gamesnya sudah ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu untuk KM. Saya. Silahkan. Ya Allah ya. Jangan terlalu lama ya. Baik teman-teman, duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Udah selesai. Berdoa selesai. Ya, baik. Gak apa-apa. Di absen dulu ada yang tidak hadir? Ada Tamira. Kenapa? Kering. Izin. Oh, izin. Baik. Katanya ada nikahan. Oh, iya, nikahan. Nikahan Intan katanya datang. Intan siapanya? Siapanya Tamira? Oh, sahabatnya. Masa sih? Hanya Tamira yang tidak hadir ya. Sama kali. Nah, ada yang tahu tidak? Hari ini kita belajar tentang apa? Prosedur. Ikrar. Narasi. Teks narasi. Ada yang udah tahu tidak apa itu teks narasi? Tidak, Bu. Teks yang Menceritakan. Apa, Riki? Menceritakan loh. Ya, menceritakan tentang? Sesuatu. Ya, betul. Ada lagi? tentang kejadian. Kejadian, betul. Peristiwa. Ada peristiwa. Peristiwi. Nah, di sini ada contoh teks narasi. Coba siapa yang bacakan? Aku udah Silakan. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dengan demikian, penyerangan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara dapat berjalan lancar hingga berhasil menjajah ke wilayah Indonesia. Nah, terima kasih Pinkan. Nah, setelah dibacakan teks narasi, ada yang tahu tidak tujuan dari teks narasi? Aku, Bu. Apa saja? Memberikan hiburan, memberikan pengalaman, terus wawasan pada pembaca. Masya Allah. Ya, kamu pintar jadi- banget. Gila. Nah, jadi dari teks ini juga, Semuanya. nah jadi dari teks ini juga kita jadi menambah wawasan tentang apa ini? Tentang sejarah. Sejarah. Nah, bagus. Nah, tadi ya tujuan ya informasi. Nah, Aku mau baca. di sini ada 2 teks. Silakan, ada yang mau membacakan? Aku. Aku 2 orang. Aku maju ke depan. Ih, 2 yang mana orang. ini? Gamsup. Saya tinggal dulu. Ya. Ibu, nggak pakai sendal. Kenapa Pinkan? Nggak pakai sepatu. Sepatu kan ini di sekolah. Banjir. Salat dulu. Ibu aku ini cantengan. Ibu aku cantengan. Oh, cantengan. Ya sudah. Mana? Coba yang mau yang mana? Mau ini aja. Mana tak Di sini dong. Oh. Nah, itu dulu. Nah, kalian juga bisa melihatnya ya. Bisa melihatnya. Silahkan di Bagas Kelinciku dibacakan. Aku. Oke. Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena aku berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan muda. Amin. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menunjukkan untuk dipandang. Menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinga panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir setiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya yang berkomat-kamit seperti orang yang sedang berdoa, kemanjaannya membuatku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku yang unik.
Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakannya seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian. Ya, itu teks tentang si Bagas Kelinciku. Kemudian silakan Intan. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai rumah. Ada apa aja sih di rumahku? Yuk simak. Aku tinggal tak jauh dari pusat kota. Rumahku berada di sebuah kampung yang cukup padat penduduknya. Jadi tak heran jika aku tidak memiliki halaman rumah yang luas. Ukuran rumahku 6 x 9 meter. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur, ruang duduk, dapur, area makan, dan 1 kamar mandi. Bagian luar rumahku dicat dengan warna apa? Ada yang tahu warnanya? Pink. Bukan, coklat muda. Sedangkan bagian dalamnya dicat dengan warna apa? Ada yang tahu? Biru. Bukan. Kan Ya, sudah ada ya, coba perhatikan ya. makanya saya memprotes gitu. Putih dan hijau. Namun setiap kamar memiliki warna tembok yang berbeda-beda. Kamarku memiliki tembok yang warna biru. Kamar ini berukuran 2 x 3 meter. Meski agak kecil, tapi kamarku sangat nyaman karena aku memiliki kasur empuk, AC, dan semua benda yang kuperlukan untuk bersantai dan belajar. Nah, dari 2 teks yang dibacakan oleh Pinkan dan Intan, mana yang termasuk pada teks narasi? Ini berbeda ini teksnya. Ih, pada tidak memperhatikan ini. Coba, ayo ini. Kan tadi kata ibu suruh perhatikan ya. Aku Coba. tahu. Silakan Pinkan. Kalau menurutku, menurut Pinkan, yang namanya teks narasi yang itu mana? yang rumah. Yang rumahku ada pendapat lain, jawaban lain. Yang lain. Ayo. Ayo. Yang termasuk teks narasi itu yang mana? Yang rumahku yang dibacakan oleh Intan atau si Bagas Kelinciku yang dibacakan oleh Tidak apa belum ngomong. Menurut saya si Bagas Kelinciku, Bu. Udah ada pendapat lagi? Yang betul kepada teks narasi yaitu si Bagas Kelinciku. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian. Mohon diperhatikan ya, Samsung diperhatikan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan teks narasi itu apa. Nah, coba kalau yang dibacakan itu termasuk teks narasi? Bukan. Ini teks apa? Deskripsi. Iya. Anak deskripsikan rumah. Nah, udah bisa paham mengenai perbedaan teks narasi dan menemukan? Sudah. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Oh, nggak ada. Tidak ada ya, maaf ya. Sini teksnya. Intan di sana ya. Iya. Terima kasih ya, terima kasih. Semangat atau ngombas? Silakan duduk ya kan, Siti Arafah. Nah, tadi kan teks narasi itu suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologis. Di sini Ibu ada tugas kelompok ya. Ibu tugas aja dari pertama Ibu Intan sampai Semangat ya. baik. 2 kelompok saja, berbaris aja ya. Iya. Nah, kita tadi telah mengenai pengertian, sekarang ke struktur. Baik, Ibu. Kalian menentukan strukturnya ya. Ini ada di sini. Berdua doang. Awas jatuh. Ibu harus ada. Sudah ada ditempel, tinggal ditempel. Tiknya mana? Sudah ada di belakangnya, tinggal pas aja. Oh, ayo semangat. Semangat. Ayo. Dan nggak boleh menceritakan penting. Orientasi saya solusi.
konflik. Orientasi waktu ya. Hari ini tidak hari yang jamnya sama. Udah ibu, aku kelompoknya udah selesai bu. Sudah? Ya. Hei, ini siapa yang mau maju? Kamu udah tenaganya udah habis. Aku udah di. Aku sudah ibu. Baik. Coba bacakan satu-satu ya. Siapa dulu untuk orientasi? Coba Nur Laili, orientasi itu apa? Orientasi yang tadi sudah Sebentar, Intan udah? Udah. Oke. Sudah, Intan. Ini sudah hanya kurang nempel saja, Bu. Ngomongnya pas salah tadinya bu. Enggak. Ini seujun aja, Bu. Lihat aja deh kertas. Nur Laili, Silakan. Kalau yang orientasi itu, kalau yang orientasi itu Dengarkan ya. Iya. masuknya ke penulis menjabarkan waktu, Dia, Bu, yang tempat, tokoh serta watak dari tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Sedangkan komplikasi Satu-satu dulu ya, satu-satu. orientasi dulu. Intan di sana. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Ya. Yakin sama. Jawabannya sama atau berbeda? Ini kamu nyontek sih Enggak, aku. aku salah bulatnya. Benar, Bu. Penulis. Ya. Yang kedua saya bacain dong. Ya, silakan. Komplikasi. Jadi penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya sehingga mencapai puncaknya. Kamu sama nggak? Sama tidak? Sama ibu. Sama ya. Karena dia ini nyontek. Sama. Sebentar. Nah, jawabannya betul ya? Betul Orientasi ibu. itu pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, sedangkan komplikasi itu menceritakan kejadian peristiwa sebabnya. Silakan lanjutkan resolusi. Resolusinya itu konflik menurun dan dapat diselesaikan. Apa sama? Sama. Aku yang bacain yang reorientasi. Penutup teks yang berisi pesan moral. Cerita tersebut tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Ya. Jawabannya sama? Sama ibu. Apakah betul? Kita buktikan ya. Wow, survei membuktikan. Sama ya, resolusi Ya, itu betul. konflik yang menurun, sedangkan reorientasi itu penutup. Apakah sudah paham mengenai struktur? Sudah. Ya, silahkan duduk. Terima kasih ya. Berarti ibu ini sini. Sudah mengerti ya? Terima kasih Intan dan Nur Laili dan semuanya. Silahkan duduk. Ini tumbal. Nggak disuruh. Jika sudah paham mengenai strukturnya, di sini Ibu mempunyai teks narasi, tidak membukannya ya. Tidak. Tapi yang mau saja ke depan menentukan apa itu orientasi, reorientasi, komplikasi, dan resolusinya. Aku mau bu. Aku Bu. 4 orang ke depan ya, Aku mau. silakan. Jadi, diam dulu. Belum bu. Ibu ini terus aku pakai anak. Sebelah Umi kayaknya enak. Satu lagi Nggak ya. boleh. Kan udah kayak Iya. video. Kamu bagian mana? Satu-satu dong. Kamu mau penutup? Kamu mau apa? Aku orientasi. Kamu apa? Pan kereta mau. Resolusi. Ini berarti komplikasi. Silakan. Usaha Yang orientasi, ya. Kemudian komunikasi ya. Bisa ngaingin saya sepupu. Sini sini. komplikasi sama mana? Hayo. Dilihat kan bisa Hayo, hayo. Kayaknya sampai sini tuh. Nah, maksudnya Komplikasi. Berarti ini resolusinya bu. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai struktur, maka di sini contoh teks strukturnya. Ibu disalah. Iya Ibu ini. Namanya Ibu. Boleh di ini. Silakan kalau yang udahnya duduk, nanti Ya, kita ya. periksa. Iya Dulu iya. ya. Atau enggak ya udah, pada berdiri dulu di sini ya. Siap. 86. Nanti Siap. kita bahas Siap, siap. bersama-sama. ya, ini tuh. Kapan ya habis baterainya? Ini kayaknya belum tuh. Udah duduk dulu ya. Duduk apa berdiri? Ibu sudah selesai. Jangan jangan. Oh, apa jangan? Iya apa namanya? Penutup itu reorientasi Oh iya ya. betul. Jangan menutupi kertasnya ya. Ini teman
teman-teman kalian sudah menentukan mana struktur dari teks narasi. Kita bahas bersama apakah betul? Betul. Samsul. Nah, yang betul itu orientasi itu dari hari ini cuaca sampai ke dan membisikkan sesuatu. Apakah betul? Betul. Aku kasih tanda contohnya, Bu. Silakan. Kan betul. Tadi siapa? Silakan Terima duduk. Kemudian komplikasi itu dari anak sampai ke dasar nggak asik. Ini kok enggak ke bawah sih? Ini ke bawah. sampai Ke dikit. bawah ya. Nah, betul. Betul ya? Kalau itu iya kurang dasar ya. Setengah aja hadiahnya harusnya. Potong Bu, dipotong. Siapa? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kemudian untuk resolusi itu dari akhirnya sampai ke memuji kemampuannya. Apakah betul? Betul ya, Bu? Itu jawaban siapa? Leli. Nur Laili. Oh, 2, Bu. Tidak. Kemudian untuk reorientasi dari Caca dan Rara sampai ke bersemangat seperti Ana. Betul? Betul ya. Ini terima kasih ya. Aku duduk di sini. Ya, soal. Nah, untuk struktur apakah sudah dapat dipahami? Bisa. Ada apa coba sebutkan? Orientasi, komplikasi, resolusi sama reorientasi. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai unsur kebahasaannya. Nah, cukup sekian ya, waktunya juga sudah habis. Ibu mau kondangan ya? Enggak, waktunya udah habis ya ke pelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.